warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak akan menyampaikan materi kelas 7 tentang beriman kepada para malaikat Allah. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, seperti yang kalian ketahui, bahwasanya beriman kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang kedua. Seperti dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Pada mata pelajaran akidah akhlak materi beriman kepada para malaikat Allah, setelah pembelajaran ini selesai, setelah kita bahas bersama, diharapkan kalian dapat mampu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, dan juga menjelaskan tentang hikmah dari kita beriman kepada malaikat. Untuk mengawali materi beriman kepada para malaikat Allah, kita harus tahu makna beriman kepada para malaikat Allah. Beriman artinya meyakini. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan juga malaikat ini mempunyai sifat, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak pula mati kecuali Allah yang menghendaki. Dan makhluk Allah yang satu ini ialah makhluk yang paling taat, tidak pernah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-temanku semua, selanjutnya kita perlu mengimani para malaikat Allah, yang mana dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 10 malaikat yang perlu kita imani. Saya ulangi lagi, ada 10 malaikat yang perlu kita imani. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israel, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Raqib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan yang terakhir malaikat Ridwan. Untuk mempermudah teman-teman menghafal nama-nama malaikat, Bapak punya lagu untuk teman-teman dalam menghafal 10 malaikat yang perlu kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat Malik, Ridwan. Mari kita ulangi satu kali lagi. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat Malik, Baik Ridwan. teman-temanku, itu tadi
merupakan lagu untuk mengenal malaikat Allah. Selanjutnya, Bapak mempunyai senam yang dinamakan senam malaikat, yang mana manfaatnya guna untuk lebih mengenali lebih dalam nama-nama malaikat dan juga tugas-tugas para malaikat Allah. Gerakan yang pertama yaitu mengangkat tangan di atas. Ini merupakan gerakan malaikat Jibril, yang mana ketika kita mengangkat tangan di atas seperti halnya tugas malaikat Jibril, yaitu menerima dan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga rasul. Saya ulangi lagi, yang pertama itu tadi merupakan gerakan malaikat Jibril. Yang kedua yaitu gerakan malaikat Mikael, seperti kita memakan sesuap nasi seperti ini. Itu merupakan seperti tugas malaikat Mikael, yaitu yang bertugas memberi rizki. Saya ulangi lagi, tugas malaikat Mikael yaitu memberi rizki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Gerakannya seperti kita meniup sesuatu seperti ini. Gerakan tersebut seperti tugas malaikat Israfil, yaitu yang bertugas meniup sangkakala di hari kiamat nanti. Saya ulangi lagi, tugas malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala di hari kiamat nanti. Selanjutnya, gerakan yang keempat yaitu gerakan malaikat Israel. Gerakan malaikat Israel seperti ini. Seperti kita menyembelih sesuatu. Ini menandakan kematian. Seperti tugas dari malaikat Israel, yaitu yang bertugas menyabut nyawa seseorang. Saya ulangi lagi, tugas malaikat Israel yaitu yang bertugas menyabut nyawa seseorang. Yang kelima dan yang keenam yaitu gerakan malaikat Munkar dan Nakir. Gerakannya seperti kita tertidur ke kanan dan juga ke kiri. Gerakan itu seperti halnya tugas dari malaikat Munkar dan Nakir, yaitu menanyai di alam kubur. Saya ulangi sekali lagi, tugas dari malaikat Munkar dan Nakir, yaitu yang bertugas menanyai di alam kubur. Selanjutnya, gerakan yang ketujuh, gerakan malaikat Raqib dan Atid. Ini gerakan nomor 7 dan juga nomor 8. Gerakannya tangan ditaruh di belakang pundak kanan dan juga tangan ditaruh di belakang pundak kiri. Ini seperti tugas dari malaikat Raqib dan Atid, ya, yang mana tugas dari malaikat Raqib dan Atid yaitu malaikat Raqib menghitung amal baik manusia, dan yang nomor 7 menghitung amal buruk manusia. Saya ulangi lagi, tugas dari malaikat Raqib ialah mencatat amal baik manusia, dan juga malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya gerakan yang ke-9, yakni gerakan malaikat Malik, yang mana tangan kita menghembaskan ke bawah seperti ini, menghembaskan ke bawah. Gerakan tersebut seperti tugas malaikat Malik, yaitu menjaga neraka. Saya ulangi sekali lagi, tugas dari malaikat Malik yaitu menjaga neraka. Nah, yang
terakhir yang ke-10 yaitu gerakan malaikat Ridwan. Gerakannya seperti kita menghadap ke atas, seperti ini. Ini seperti halnya tugas dari malaikat Ridwan, yaitu menjaga surga. Saya ulangi sekali lagi, tugas dari malaikat Ridwan ialah menjaga surga. Itu tadi contoh senam malaikat yang Bapak berikan kepada teman-teman semua. Selanjutnya, mari kita praktekkan bersama-sama senam malaikat. Jibril, Mikael, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat, Malik, Ridwan. Mari kita ulangi sekali lagi. Jibril, Mikael, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat, Malik, Ridwan. Itu tadi contoh senam malaikat yang mana manfaatnya supaya teman-teman lebih mengenal 10 malaikat Allah dan juga tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-temanku semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah atau ibrah dari beriman kepada para malaikat Allah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kita beriman kepada malaikat Allah, yaitu yang pertama, kita supaya tidak melakukan perbuatan dosa seperti hanya mencuri orang lain, mencuri barangnya orang lain, maupun menghina orang lain, dan juga berbohong, melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Selanjutnya, supaya kita selalu melakukan perbuatan kebaikan, selalu dapat menolong orang, tidak menjelek-jelekan orang. Selanjutnya, selalu melakukan kebaikan dimanapun tempatnya, di keluarga maupun di masyarakat. Itu tadi materi pada siang hari ini. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman dan kesalahan saya ucapkan beribu maaf kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.